Baik, selamat datang di pembelajaran fisika materi momentum dan impuls. Bagian pertama masih bersama saya Bapak Yoto. Anak-anak yang terkasih, dimanapun kalian berada, sebelum kalian mempelajari materi momentum dan impuls bagian pertama ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, sehingga apa yang kalian pelajari pada bagian momentum impuls kali ini, kalian akan mendapat kemudahan dan kelancaran. Baik anak-anakku yang terkasih, dimanapun kalian berada, ada 4 bagian penting yang akan kita bahas pada momentum dan impuls part 1 ini. Yang pertama adalah konsep momentum. Setelah kita mempelajari konsep momentum, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu konsep impuls. Setelah itu kita akan lanjut dengan hubungan dua besaran, yaitu hubungan impuls dan momentum. Dan poin terakhir dari bagian 1 ini adalah hukum kekekalan momentum. Baik, silakan berkonsentrasi. Jangan lupa tetap berpikiran positif, tetap happy, tetap enjoy, agar imunitas tubuh kita semakin meningkat dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ikuti protokol kesehatan. Semoga dengan mengikuti itu semua kita mendapat kesehatan yang prima. Baik anak-anak yang terkasih, sebagaimana biasa dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini, setiap pertemuan kita mempunyai tujuan pembelajaran. Melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan WhatsApp, peserta didik dapat yang pertama menemukan konsep momentum dan persamaannya, kemudian menemukan konsep impuls dan persamaannya, kemudian menganalisis hubungan momentum dan impuls, kemudian tujuan yang keempat menganalisis hukum kekekalan momentum, dan yang kelima, kalian dapat menerapkan persamaan yang sudah kalian peroleh di dalam pemecahan soal. Inilah 5 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Mohon bersinergi, tetap konsentrasi agar apa yang dipelajari dapat dimengerti dan dipahami. Baik, kita langsung masuk di konsep momentum. Perhatikan 2 gambar berikut ini. Ada gambar 2 benda yang besarnya berbeda, tentu saja masanya berbeda. Dari gambar sudah kelihatan bahwa massa benda kedua lebih besar dari massa benda pertama. Mengapa kedua benda ini dikatakan tidak mempunyai momentum atau momentum pada kedua benda ini sama dengan 0? Ayo, mengapa? Oke, bagus, ada yang menjawab, Pak, karena tidak bergerak. Betul. Jadi kenapa dikatakan momentumnya 0? Sebab kedua benda ini dalam kondisi diam sehingga tidak punya kecepatan, maka momentumnya 0. Oke, kalau itu sudah kalian pahami, sekarang coba lihat lagi gambar yang kedua. Masih masih benda yang tadi. Bukan bola ya, bukan balok ini ya. Boleh dikatakan benda yang tadi kita gerakkan. Yang pertama, ini benda pertama bergerak dengan kecepatan 0,5 meter per sekon ke kanan. Kemudian benda yang kedua bergerak juga sama, kecepatannya 0,5 meter per sekon ke kanan. Di awal sudah saya katakan bahwa benda yang kedua masanya lebih besar daripada benda pertama. Pertanyaannya sekarang, jika kedua benda bergerak dengan kecepatan yang sama, pertanyaannya nih, momentum pasti tidak 0 kan? Betul, karena ada kecepatan. Pertanyaannya apa? Bukan itu pertanyaannya, tapi pertanyaannya ini. Nah, manakah yang memiliki momentum lebih besar, benda pertama atau benda kedua? Oke, hampir serempak semuanya menjawab momentum yang terbesar dimiliki oleh benda kedua. Mengapa, Nak? Padahal kecepatannya sama. Oke, bagus, karena massa benda kedua lebih besar dari massa benda pertama. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghentikan kedua benda ini, lebih sulit kita menghentikan benda kedua daripada benda pertama sebab massanya lebih besar.
Ketika Anda menghentikan sebuah sedan dengan sebuah truk fuso yang besar, maka Anda lebih sulit menghentikan benda atau truk fuso yang besar. Kenapa? Karena memiliki momentum lebih besar. Oleh karena itu, dari konsep ini dapatlah kita tarik sebuah simpulan bahwa yang dimaksud momentum tidak lain adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Nah, itu namanya momentum, ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Nah, momentum ini kita peroleh harganya dari mana? Dari hasil perkalian antara besaran skalar massa dan besaran momentum dan besaran kecepatan yang merupakan besaran vektor. Maka perkalian massa dan kecepatan inilah menghasilkan sebuah momentum yang merupakan besaran vektor. Oleh karena itu dapat kita tarik rumus secara matematik bahwa momentum P itu sama dengan massa dikali kecepatan. Kalau kita lihat massanya kilogram, kecepatannya meter per sekon, maka dapat kita beri keterangan bahwa momentum mempunyai satuan kilogram meter per sekon. Bisa dipahami ya? Oke, bagus. Nah, setelah kalian paham ini, kita meranjak ke berikutnya, yaitu konsep impuls. Tadi di depan sudah berikan gambar oleh tayangan-tayangan tadi bahwa ada pemain tinju. Nah, ada pukulan itu ke pipi lawan dari petinju kita, Chris John. Nah, ketika Anda memukul pipi kawanmu, tanganmu menggunakan sarung tinju dengan tidak, maka akan berbeda yang dirasakan. Kenapa? Karena kaitannya dengan selang waktu kontak antara kedua benda. Demikian juga ketika Anda membanting kawan Anda ke lantai dengan ke atas matras, maka yang dirasakan berbeda. Kenapa? Karena waktu sentuhnya berbeda. Oleh karena itu, kita akan membahas impuls itu apa. Impuls itu didefinisikan sebagai hasil kali antara besaran vektor gaya dengan besaran skalar, yaitu selang waktu atau delta T. Nah, oleh karena itu, impuls dapat ditulis secara matematik dengan menggunakan rumus I sama dengan gaya F vektor gaya dikali vektor dikali besaran skalar waktu. Maka I sama dengan F delta T. Kalau delta T-nya itu perubahan waktu, maka T2 dikurang T1, maka I bisa juga ditulis sama dengan F dikali T2 dikurang T1. Bisa dipahami ya? Nah, untuk mencari impuls, kita juga bisa melihat luas daerah yang di bawah grafik hubungan antara F dengan delta T. Misalnya seperti ini. Nah ini ada grafik F terhadap T, ada grafik bagian atas ini nilainya positif. Jadi luas daerah yang diarsir ini dengan yang di bagian bawah grafik ini adalah momentum bagian kedua. Maka impuls sama dengan luas daerah yang diarsir bagian atas dikurangi luas daerah yang diarsir bagian bawah. Nah, itu kalau berbentuk seperti ini. Bagaimana kalau berbentuk trapesium seperti ini? Maka Anda cukup langsung melihat bahwa impuls sama dengan F kali delta T sama dengan luas daerah yang diarsir ini. Kalau dia berbentuk trapesium, ya impulsnya sama dengan luas trapesium. Oke, lanjut ya. Setelah kalian paham tentang impuls, kita coba turunkan hubungannya. Tadi sudah ada perintah untuk Anda diskusikan ya. Nah, bagaimana ini hubungan keduanya? Maka kita bisa berangkat dari hukum 2 Newton. Masih ingat apa hukum 2 Newton rumusnya? Oke, bagus. F sama dengan M kali A, Pak. Betul. F sama dengan M kali A. Masih ingat pelajaran yang terdahulu GLBB? A itu apa? Percepatan. Sama dengan apa? Perubahan kecepatan persatuan waktu. Berarti A-nya kita ganti dengan delta V per delta T. Maka F sama dengan M delta T. Coba lihat rumus ini. Kalau delta T-nya kita kalikan ke kiri, berarti kita peroleh apa? F kali delta T sama dengan M kali delta V. Nah,
F kali delta T itu tadi disebut apa? Impuls, Pak. Betul. Nah, sekarang coba kita lihat delta V-nya. Kalau delta V-nya kita ganti berarti V2 dikurang V1. Maka F delta T sama dengan M V2 min V1. Boleh seperti ini. Pak, bagaimana kalau tanda kurungnya kita buang, kita keluarkan? Boleh, berarti kita masukkan perkalian ke dalam. Jadi F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1. Ingat di pembahasan pertama tadi M kali V namanya apa? Momentum, Pak. Betul. Maka F kali delta T bisa kita tulis P2 dikurang P1. Nah, artinya impuls sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Impuls sama dengan perubahan momentum. Itu simpulan yang kita peroleh, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi rumus yang dipakai terserah Anda mau pakai yang hijau ini boleh, mau pakai yang warna merah ini boleh, yang coklat ini boleh, silakan. Bebas. Yang jelas konsepnya tahu bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Baik. Nah, dengan kata lain, impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu selisih antara momentum akhir dengan momentum awal, P2 dikurang P1. Nah, saya kira itu. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjut dengan hukum kekekalan momentum. Kita kasih ilustrasi gambar ya. Ada dua buah bola A dan B. Bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan VA, bola B bergerak ke kiri dengan kecepatan VB. Pertanyaannya, kemana benda A setelah tumbukan, benda B setelah tumbukan? Banyak kemungkinan ini, nak. Bisa jadi setelah tumburan atau tumbukan, bola A tetap ke kanan, bola B berbalik ke kanan. Bisa jadi bola A berbalik ke kiri, bola B berbalik ke kanan. Bisa jadi bola A berbalik ke kiri, bola B tetap ke kiri. Banyak kemungkinan. Oke, kita ambil salah satu kemungkinan saja ya. Kita ambilkan seperti ini. Setelah dia berbenturan atau tumbukan, nah maka A-nya berbalik arah, B-nya juga berbalik arah. Kita misalkan ini ya. Maka kita bisa melihat di sini, nak. Ketika tadi bola A bergerak ke kanan, bola A memberikan aksi kepada bola B. Jadi memberikan gaya aksi. Maka akibatnya apa? B memberikan reaksi. B-nya menahan. A-nya mendorong, B menahan. Itu akibat dari aksi. Maka secara matematis kita tulis F aksi sama dengan min F reaksi. Berarti kalau kita kalikan silang, kita kalikan dengan waktu. Sebab apa? Dalam proses dia berjalan dari A kiri ke kanan, dari B kanan ke kiri perlu waktu. Maka gaya yang bekerja di situ juga perlu waktu. Maka kalau kita kalikan F kali delta T sama dengan min F kali delta T. Ingat di atas tadi F kali delta T sama dengan apa? Perubahan momentum, karena ini impuls. Maka kita bisa tuliskan perubahan momentum benda A untuk benda A. Berarti benda A itu momentum akhir A dikurang momentum akhir momentum akhir A dikurang momentum awal A. Sedangkan untuk yang B, momentum akhir B dikurangi momentum awal B. Maka secara matematis kita tulis seperti ini. Momentum akhir A, MAVA aksen, dikurang momentum awalnya, MAVA. Sama dengan momentum akhirnya, min dalam kurung MBVB aksen dikurang MBVB. Coba kita keluarkan, tanda kurungnya kita buang dengan cara mengalihkan ke dalam. Kita peroleh MAVA aksen min MAVA sama dengan min MBVB aksen plus MBVB. Coba sekarang perhatikan, yang mengandung aksen itu adalah setelah tumbukan. Kita kumpulkan jadi satu. Artinya apa? Artinya yang B, MBVB aksen kita pindah ke kiri jadi positif. Terus yang sebelumnya ini MA min MAVA pindah ke kanan jadi positif. Maka kita peroleh persamaan berikutnya tentang hukum kekekalan momentum. Itu kita tulis seperti ini. Pindah ruas tadi. Min jadi plus sekarang. MAVA aksen
plus MB VB aksen sama dengan MA jadi positif, VA plus MB VB. Nah, besaran yang tidak ada tanda aksen ini artinya sebelum dia tumbukan. Sedangkan yang ada aksen ini setelah tumbukan. Maka kita bisa buat bahwa harga dari MAVA ditambah MBVB itu sama dengan MAVA aksen plus MBVB aksen. Paham ya? Artinya apa? Ini momentum sebelum tumbukan sama dengan yang kanan aksen momentum setelah tumbukan atau momentum awal sama dengan momentum akhir. Rumus yang hijau ini, yang saya blok hijau ini, inilah yang dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Secara bahasa atau secara kata-kata bisa kita tulis hukum kekekalan momentum itu seperti apa? Seperti ini. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Bisa dipahami ya? Ingat Pak, boleh tidak rumus ini kita ganti Pak? Jadi M1V1 ditambah M2V2 boleh silakan. Kalau mau pakai 1 ya silakan. Kalau A-nya 1 berarti B-nya 2 supaya berbeda. Sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Boleh. Seperti itu juga boleh. Oke. Setelah kalian memahami besaran ini maka alangkah baiknya kalau kita langsung lihat contoh soal. Supaya langsung paham. Soalnya seperti ini. Bola massanya 400 gram dilempar mendatar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Lalu bola dipukul dengan pemukul hingga berbalik arah dengan kecepatan 30 meter per sekon. Hitung A momentum awal, B momentum akhir, C impuls, D gaya yang diberikan pemukul jika waktu kontaknya 0,01 sekon. Kita ketahui dulu nak, satuan yang belum sama samakan dulu. Karena di sini meter per sekon maka gramnya kita rubah jadi kilogram. Oke? Paham soal ini? Oke, setelah paham kita jawab ini. Namanya contoh soal, ya. Kita jawab. Nah, diketahui dulu sudah dapat 400 gram 0,4, yang lainnya sudah sama semua. Ditanya sekarang apa? P1, P2, I dan F. Jawab yuk. Masukin P, rumus P, M kali V berarti P1 M1 kali V1. Maka masukin 0,4 kali 20. Kenapa positif 20? Karena bergerak ke kanan ini. Anggap saja dia ke kanan positif, ke kiri negatif vektor. Maka 4 kali 2 8. Maka P1 momentum awalnya 8 kg meter per sekon. Oke. Yang B P2 MV2 berarti masukin angkanya 0,4 kali min 30 ya. Arahnya ke kiri tanda min ini atau berlawanan arah dengan sebelumnya. Maka 4 kali 3 12, maka P2 dapat berapa? Min 12 kg meter per sekon. Momentum awal dapat, momentum akhir dapat, maka I sama dengan perubahan momentum. P2 dikurang P1 min 12 dikurang 8 maka sama dengan min 20 kg meter per sekon. Mudah kan? Bagaimana F-nya? Masuk I, impuls sama dengan perubahan momentum, I sama dengan F delta T. I-nya dapat sudah 20 ini. Delta T-nya sudah dapat juga, masuk I. Maka min 20 sama dengan F kali 0,01. Berarti F sama dengan min 20 dibagi 0,01 sama dengan berapa itu? Ya, min 2000 Newton. Tanda min artinya gaya yang bekerja berlawanan dengan gerak semula. Oke, bisa dipahami ya? Jelas saya kira ini. Oke, contoh yang kedua. Benda yang masanya 10 kg mula-mula diam lalu bekerja sebuah gaya pada benda. Grafik hubungan gaya terhadap waktu ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Kecepatan benda setelah 8 sekon. Nah, lihat ini nak, berbentuk trapesium. Ya. Berbentuk trapesium. Maka kita jawab ini. Yuk, kita jawab yuk. Lihat. Cara menjawabnya perhatikan. Jawaban soal nomor 2. Impuls dapat dicari dengan melihat luas daerah di bawah grafik. Maka ketika seperti ini yang kita cari adalah luas trapesium. Pak, boleh tidak Pak kita bagi dua nih, luas segi panjang ditambah luas segitiga? Boleh.
Kalau mau langsung luas trapesium juga boleh. Ini yang diarsir, nah ini. Nah, itu adalah luas daerahnya, maka luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar. Hari ini sisi sejajar itu ini 4 ditambah dari sini ke sini 8. Tingginya berapa? Tingginya ke sini 10. Maka kita tulis impuls sama dengan perubahan momentum. Apalagi impuls sama dengan apa? Luas trapesium. Ingat, impuls sama dengan MV2 min MV1. Ya. Masukin luas trapesiumnya. Berapa? 4 ditambah 8 kali tingginya 10 bagi 2. 4 tambah 8 12 dikali 10 120 dibagi 2. Oke. Kalau mau seperti itu. Kalau enggak juga boleh masukin angkanya dulu. Setelah masuk semuanya baru kita coret yang sama. 10 dengan 10 coret. Nah. Boleh nih. Berarti sekarang tinggal kita kali ke silang. 2 dikali V2. V2 dikurang 0 V2. Maka 2V2 sama dengan 12. Sehingga V2 dapat 12 dibagi 2. 6 meter per sekon. Itulah kecepatan benda setelah 8 sekon. Oke, mudah ya. Ingat luas daerah di bawah grafik. Mudah. Oke. Lanjut. Soal yang ketiga. Perhatikan supaya mengerti. Sebuah senapan yang masanya 2 kg digunakan untuk menembakkan sebutir peluru yang masanya 6 gram. Peluru melesat dengan kecepatan 500 meter per sekon. Hitung kecepatan senapan setelah peluru melesat. Diketahui. Apa yang diketahui? M senapan. MS 2 kilo. VS 0. Kenapa VS 0? Kecepatan senapan sebelum menembak 0. VP 0. Kenapa? Karena peluru dimasukkan diam di dalam situlah. VP-nya 0. MP jadikan kilogram 6 kali 10 pangkat min 3 kilogram. VP action 500 meter per sekon saat dia meledak. Oke, ditanya VS, masukin rumusnya. MA VA tambah MB VB sama dengan MA VA action plus MB VB action. Pak, boleh tidak kalau saya ganti MA-nya itu dengan M senapan? Silakan. Jadi kalau kamu ganti seperti ini akhirnya. MS VS ditambah MP VP, P itu peluru, sama dengan MS VS action plus MP VP action. Masukkan angkanya 0. 0 semua itu sebelum peluru meledak, kecepatan senapan dan kecepatan peluru 0. 0 semua. Sama dengan apa? Masukin 2 VS action ditambah 6 kali 10 pangkat min 3 kali 500. 500 kali 6 3000. 3000 nolnya 3, coret dengan min 3 ini habis, tinggal 3. Maka kita peroleh 3-nya pindah ke kiri jadi min. Jadi min 3 sama dengan 2 VS action atau 2 VS action sama dengan min 3. Maka VS action dapatlah min 1,5 meter per sekon. Oke ya, bisa dipahami? Tanda min apa maksudnya? Arahnya berlawanan dengan gerak semula. Oke, sampai di sini saya kira cukup jelas. Maka kita akan melihat latihannya. Tolong latihan ini disimak baik-baik. Oh, masih ada satu soal lagi, lupa saya. Soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga ini. Oh, sudah ada soal ketiga ya. Kalau ada yang tidak jelas, nah baru saya jelaskan lagi nih maksud saya. Kenapa soal 3 saya ulangi lagi? Karena ada yang mungkin masih bingung, maka saya coba untuk menjelaskan lagi nih ya. Langsung aja secara cepat, tulis lagi rumus asalnya. Nah, masukkan ini, 0 ini. MS kali 0, 0. MP kali 0, 0. Maka dapatlah di sini 0 tambah 0. 2 VS action dan seterusnya. Maka kalikan lagi seperti tadi. Dapat min 3, maka dapatlah kita peroleh VS action 1,5 meter per sekon. Oke. Saya kira 2 kali penjelasan cukup jelas ini. Lanjut. Berikutnya apa? Latihan. Ada 4 soal yang saya berikan untuk Anda latihan. Soal nomor 1 ya. Nih soal latihan nomor 1-nya. Bola bermassa 0,2 kg dilempar mendatar dengan kelajuan 10 meter per sekon. Membentur dinding sebuah tembok. Lalu bola dipantulkan kembali dengan kelajuan yang sama. Hitung perubahan momentum bola. Oke, bisa dipahami maksud soalnya.
Kalau belum paham bisa ditulis dulu soalnya. Oke, lanjut. Nomor 2. Seorang anak yang masanya 50 kg naik sebuah perahu yang masanya 200 kg. Jadi ada anak menaik perahu. Perahu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke utara. Jadi perahu ini bergerak ke utara, anak yang masanya 50 ada di dalamnya. Hitung kecepatan perahu saat anak. Nah, ini anaknya bertingkah nih. Jadi anak meloncat dengan kecepatan 2 meter per sekon searah gerak perahu. Jadi searah dengan gerak perahu. Kemudian yang B meloncat dengan kecepatan 2 meter per sekon, ya, berlawanan dengan arah gerak perahu. Oke, silakan dicoba nanti soal ini 1, 2, ya. Sudah bisa pahami ya soalnya. Lanjut soal 3 dan 4. Ya, 3 dan 4 kita akan bahas. Nanti setelah kalian bahas, maka kita akan bahas bersama-sama. Jika ada hal-hal yang sulit, kalian belum bisa memahami. Oke, lanjut. Nomor 3. Bola A massa 5 kg bergerak ke arah barat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Dikejar oleh bola B massa 2 kg yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Setelah pertumbukan, bola B berbalik arah dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ya, berapa kecepatan bola A saat itu? Oke, bisa dicari nih. Nomor 4 yang terakhir. Sebuah senapan massa 2 kg digunakan untuk menembakkan sebutir peluru yang massanya 200 gram. Peluru melesat dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Hitunglah titik 2. A. Kecepatan dorong senapan. Yang B. Gaya yang diperlukan pundak untuk menahan senapan, ya, jika pundak terdorong sejauh 10 cm. Jadi senapannya taruh di pundak kita, nembak. Nah, pundaknya terdorong sejauh 10 cm. Inilah 4 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Dengan mengerjakan 4 latihan ini, kalian pasti akan langsung lebih mengerti aplikasinya. Oke, paham ya? Saya kira pertemuan untuk bagian pertama sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga apa yang kalian pelajari mendapat berkah dan bermanfaat, paling tidak untuk diri sendiri, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Thank you for your attention. See you again tomorrow. Bye-bye.